Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo semuanya, sekawati apa kabar? Halo, jumpa lagi. Setelah Paskah kita ketemu lagi. Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya. 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 Oke, haleluya juga. Hari ini kita kehadiran bukan perempuan pastinya. Misteri guest. Misteri guest nih. Waduh, kita juga honored banget nih kehadiran sahabat Yesus. Serikat Yesus, seorang Hadiah Paskah. Hadiah Paskah nih buat sepatu kaca ya. Romo Andang Binawan Jesuit. Halo Romo, apa kabar? Halo juga, baik, haleluya, selamat Paskah. Sehat-sehat ya Moya. Romo Andang ini ya dikenalnya macam-macam deh. Karena beliau ini sering ngomong soal LGBT ya, kadang-kadang dicari bilangnya Romo LGBT. Gara-gara sering promote gimana harus mencintai bumi, meminimalisir sampah, sering dibilang Father of Waste. Romo sampah. Tapi yang paling utama dia sahabat sepatu kaca. Betul? Yeay. Dan sahabat Yesus. Yesus. Oke, hari jomblo juga. Oh, sahabat jomblo. Ya. Namanya jomblo forever ya beliau inilah kira-kira. Jomblo bahagia. Nah, hari ini kita mau ngomongin nih sekawan-sekawati soal misa. Ya, kita baru lewat Trihari Suci. Ya, Ekaristi. Kita baru lewat Trihari Suci, di mana secara Trihari Suci itu kita tiap hari ada ibadat, ada misa juga ya. Tapi ini udah tahun kedua nih, di mana kita tahun lalu tuh baru-baru pandemi kan. Ini tahun kedua di mana sekarang udah ada di misa online misa offline sorry. Tapi masih misa online. Nah, kita mau tanya nih, ini kan saya pribadi nih, ini sharing saya aja nih ya. Saya tuh tipe yang seneng-seneng aja bisa online gitu. Karena nyaman di rumah, bisa pakai celana pendek, bisa belum mandi, bisa kutangan. Aduh, maaf nih ada Romo ngomongnya kutangan. Tapi itu yang terjadi gitu. Banyak juga yang tadinya awalnya kayaknya masih nangis. Pertama kali saya misa online tuh nangis-nangis loh, mau berdiri ikut berdiri, duduk ikut duduk gitu kan. Kayaknya sampai berurai air mata pas komuni batin gitu. Tapi sekarang kayaknya demikian casualnya gitu. Nah, ini menurut pandangan Romo gimana? Bisa kasih masukan gak buat orang-orang seperti saya ini? Bener gak sih? Sebagai sebuah perasaan tentunya ya bisa dimaklumi. Cuma begini, mengapa gereja atau bukan hanya gereja deh, semua agama itu selalu mempunyai yang namanya doa bersama. Nah, itu karena pada dasarnya kebersamaan itu sendiri memberikan kekuatan di dalam konteks iman kita. Karena kita nggak mungkin beriman sendirian. Nah, memang untuk generasi yang sekarang nyaman dengan segala macam yang ada di sekitarnya dan mendukung dirinya, maka seolah-olah orang lain itu benar-benar secondary. Padahal sebenarnya kalau kita memang mau beriman sungguh-sungguh dan mengenal Tuhan, ya Tuhan hadir bersama dengan kehadiran fisik itu. Mengapa? Karena di dalam kehadiran fisik itulah kita juga benar-benar tahu apa yang dalam arti tertentu dibutuhkan orang lain dan kita sendiri merasakan. Dan jangan lupa bahwa setiap orang itu selalu butuh simbol.
bagaimana kita membayangkan Tuhan, bagaimana kita sungguh-sungguh merasakan kehadirannya, itu kan tanda petik lewat perantara-perantara, dan salah satu perantaranya adalah kehadiran sesama yang fisik, yang sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, itu akan membuat sesuatu feel yang berbeda daripada kita sendiri gitu. Demikian juga soal pakaian. Mengapa kalau di gereja itu kita pakaian rapi, itu kan sebenarnya bukan pertama-tama untuk menghormati orang lain, tapi juga membantu sikap batin kita. Coba deh, sebenarnya teman-teman juga bisa membayangkan kalau kita itu ke gereja pakai singlet gitu aja deh. Meskipun mungkin orang lain nggak peduli gitu kan, tapi kan pakaian itu kan simbol sikap hati kita. Sehingga dalam arti tertentu yang agak dikhawatirkan dengan segala macam yang online ini adalah simbol-simbol yang selama ini membantu menjadi tidak lagi bisa dikenali, sementara kita belum menemukan simbol-simbol yang membuat kita terbantu di dalam konteks beriman. Di situ yang ada sedikit masalahnya. Tapi juga sekaligus seperti tadi saya katakan, bahwa kita menggereja, kita beriman, pada dasarnya tidak bisa sendiri, dan itu dalam konteks kebersamaan. Itulah yang sebenarnya mengapa Ekaristi mempunyai dua aspek atau dua dimensi hubungan dengan Tuhan dan dimensi dengan sesama orang beriman gitu. Oke, jadi kayaknya saya mesti mulai download aplikasi apa Nes tadi? Bela Rasa. Bela Rasa. .id. Buat coba daftar misa offline. Tapi nggak tahu deh, ada dari teman-teman yang lain ada ini nggak? Kalau aku sih kan biasanya orang muda tuh orang muda kan kadang-kadang remaja gitu deh ya, remaja gitu, yang udah sangat terpapar dengan yang virtual ataupun sosial media dengan teknologi gitu kan. Mungkin selama ini ada orang-orang muda yang nggak terbiasa dengan kebiasaan mengikuti liturgi gitu. Tapi aku lihat juga bahwa online kalau mereka menemukan misalkan di YouTube atau apa, bisa juga menjangkau orang-orang muda yang selama ini tanda kutip gitu terhilang gitu ya, yang nggak pernah bersentuhan lagi dengan gereja. Nah, mereka mudah untuk mengakses juga dengan virtual gitu. Nah, di satu sisi kayak tadi si Lia bilang kan, kalau dia terbiasa dengan liturgi, tapi juga ada orang-orang muda yang mungkin nggak terbiasa, justru dengan virtual ini mereka bisa terpapar juga. Itu gimana, Mo? Oh iya, tentu saja setiap peristiwa itu punya dimensi positif atau negatif kan. Maka seperti tadi saya katakan, bagaimana kemudian ini tantangan juga buat gereja dan kita menemukan simbol-simbol baru di dalam konteks hidup beriman. Termasuk supaya yang namanya kebersamaan sebagai gereja itu bisa dibangun. Karena memang tentunya kalau kita hanya berpegang pada aturan dan hukum gereja saja, ya itu kan semuanya masih di dalam tata pikir yang lama, di mana aspek teritorial, aspek kehadiran fisik itu menjadi sesuatu yang mutlak. Nah, di satu sisi akan menjadi tantangan buat gereja, tapi di sisi lain bagaimana kita tetap mencoba menghayati nilai-nilai yang lebih dalam daripada sekedar liturgi dalam arti tata cara. Karena misalnya tadi dikatakan bahwa oh ya berdiri, berlutut. Nah, berdiri berlutut pakai baju rapi itu kan sebenarnya untuk diri kita sendiri sebenarnya. Bukan untuk sekedar oh ya kalau aku berlutut doaku lebih didengar Tuhan. Kalau aku berdiri aku lebih diberkati. Oh enggak. Semuanya itu kan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Untuk menunjukkan bagaimana aku sungguh-sungguh berdoa. Nah, bahwa di gereja itu aturan berlutut, aturan berdiri dibuat sama, ya supaya karena kita berdoa bersama. Ya kan? Ya kalau satunya berlutut, satunya berdiri, satunya duduk, kan enggak, secara visual juga enggak tampak kebersamaannya. Tapi kalau di rumah, ya dalam arti tertentu bisa, seperti tadi saya katakan, apakah harus berdiri, apakah harus berlutut, itu dalam arti tertentu kan bisa menjadi lebih soft. Nggak ada kok paham-paham di dalam gereja Katolik. Kalau berdoa berlutut itu supaya dikabulkan Tuhan, atau kalau dikabulkannya lebih 2 kali. Kalau berdiri akan
kita lebih didengarkan Tuhan daripada kalau duduk. Kalau pakai baju rapi akan lebih mujarab daripada kalau pakai singlet. Enggak, bukan. Itu untuk kita sendiri semuanya itu pada dasarnya. Kalau begitu mah aku berlutut dari depan gereja deh Mo. Kalau dikabulinnya 2 kali lebih cepat ya. Ya sama. Terus berdirinya juga kan ada posisinya kan berapa derajat gitu. Gereja mana tuh? Gue baru dengar. Iya. Ya kan kadang-kadang ada orang berlutut kan cuma modis gitu kan, Oh cuma iya. tak gitu doang. Nah, itu kan hanya sekedar hanya untuk mengikuti tradisi aja tanpa ada penghayatan. Atau Ya kan? mungkin lagi sakit pinggang kali Mo. Jadi Ya, sakit bisa. pinggang jadi dia nggak bisa berlutut. Nggak bisa menghakimi benar-benar. kita berarti gitu. Ya begitu. Jadi sebetulnya menarik tuh tadi Mo yang Romo bilang berlutut, berdiri, apa segala itu sebenarnya buat kita sendiri. Saya nggak pernah kepikir loh. Maksudnya ya nggak tahu ya, mungkin pengetahuan Kayaknya saya jarang kurang juga itu dikasih Didalami. tahu gitu. Ya, memang. Umat juga jarang nggak ngerti gitu. Itu memang membutuhkan untuk yang relatif lebih dewasa. Untuk gampangnya begini deh. Gampangnya ketika anak-anak kita ngajarin pisau itu ya boleh dan tidak boleh, ya kan? Tapi ketika kita semakin dewasa, kan kita tunjukkan pisau itu fungsinya untuk ini, untuk itu, dan ya terserah kamu bagaimana menghayatinya kan. Tapi ketika kita beriman juga masih relatively hanya sekedar ikut aturan, ya diterangkan aturannya begini, aturannya begitu. Tapi kalau orang dewasa kan harus tahu apa sih maksudnya lebih dalam dari itu, gitu kan? Gitu. Saya mau nanya sesuatu sih, tapi mudah-mudahan ini tidak disalahartikan oleh orang sih. Karena tadi Romo ngomong soal boleh atau nggak boleh. Artinya kan kita ngomong soal aturan ya. Iya. Nah, contoh. Ya, ini terjadi juga sama saya nih. Misalnya jujur nih ya, saya suka kadang-kadang ini saking ngentenginnya, saya ngaku dosa deh. Saking ngentenginnya gitu, udah Sabtu Minggu entar juga ada misa. Apalagi kan ada tuh misa online yang dari Amrik juga ada dan sebagainya gitu kan ya. Jadi kan kita kadang-kadang baru udah mau menjelang hari Minggu berakhir baru panik cari misa gitu kan. Nah terus udah gitu karena panik terus gak nemu, akhirnya cari yang ini aja, yang recorded kan banyak tuh hari itu tuh sepanjang hari. Nah kalau yang kayak ini ngomong boleh gak boleh ya Mo ya gitu, itu sah apa enggak tuh Mo? Misalnya. Jadi gini, mari kita coba lihat lebih dalam lagi apa arti Ekaristi, ya kan? Kita harus masuk di situ dulu nih. Ekaristi seperti tadi saya katakan adalah sebuah penghayatan bersama, ya kan? Bersama untuk beribadah dan tanda petik bersatu dengan Tuhan. Karena cita-cita di dalam Ekaristi adalah menerima sakramen Maha Kudus, bukan? Itulah persatuan kita dengan Tuhan. Nah, mengapa kita diberikan waktu, di waktu tertentu, tempat tertentu, gerak-gerak tertentu, itu untuk membantu seluruh penghayatan kita. Termasuk mengapa nggak boleh makan 1 jam sebelumnya, itu kan, itu adalah sebuah ritual untuk sungguh-sungguh mempersiapkan batin kita untuk menerima Tuhan di dalam hati kita. Itu dulu yang harus dipegang. Nah, misa yang live tentu akan feel-nya pasti akan berbeda jika dengan recorded kan. Maka usahakanlah tentu saja yang live. Karena di situ apalagi kalau Zoom ada teman-teman yang kelihatan dan itu akan menjadi lebih berasa bahwa kita itu bersama-sama. Kan seperti tadi saya katakan, berdoa bersama itu bukan pahalanya tambah banyak. Di dalam gereja Katolik nggak ada pahala hukuman, nggak ada dalam konteks ini. Nah, bahwa kita dikuatkan dengan kehadiran orang lain itu penting. Nah, jadi andai kata kita itu menentukan waktu, cobalah disiplin untuk menentukan atau membuat disposisi batin kita juga lebih bagus kan? Iya, iya. Nah, kalau kemudian ternyata yaudahlah nanti aja lalu recorded, itu kan sebenarnya ya kita hanya mencari sekedar formalitas bahwa aku mengikuti misa, that's it. Tidak sampai pada kedalamannya. Tapi andai kita sungguh-sungguh misalnya, sungguh-sungguh bahwa aku pengen misa, pengen bersatu dengan Tuhan, beribadah bersama, tetapi saya berhalangan dan terpaksa hanya bisa recorded, ya oke, masih di situ masih oke.
Tapi kalau kemudian motivasinya, ya udah nanti aja, cari aja. Nah, itu kan formality kan? Iya. Nah, sementara kita kalau kita sungguh beriman sebagai orang dewasa, formality itu nggak terlalu penting sebenarnya. Menipu diri sendiri kan formality itu. Iya. Padahal saya paling benci menipu diri sendiri. Ternyata saya selama ini menipu. Apalagi diri sendiri. ditipu. Aku Apalagi baru ditipu. mudeng loh. Aku baru mudeng loh masalah yang misa online. Kenapa mesti yang live itu? Karena berarti kan ada selain kita ke Tuhan, vertikal juga ada kebersamaan tadi ya Mo ya. Iya. Berarti iya, bersama-sama dengan umat gitu kan. Iya. Hubungannya dengan beberapa. Aku baru mudeng. Baru maksudnya baru mendapatkan jawaban. Oh ternyata itu jawabannya. Mudah-mudahan kita nggak mudeng sendiri. Iya. Bisa memberikan informasi ke Sekawati. Terus Mau gereja, sorry. Monggo Nas. Karika dulu. Enggak, aku cuma mau nanya aja, kalau gereja ada kekhawatiran nggak mau dengan hampir 2 tahun kan kita, belum ya, setahun lebih kali kita dengan virtual ini, bahwa nanti umat, terutama orang-orang muda gitu, remaja akan meninggalkan gereja, ada nggak mau kekhawatiran seperti Ya pasti itu? ada dong. Pasti ada. Namanya juga orang, sama saja kok seperti orang tua yang anaknya pergi ke luar negeri, apakah pasti ada kekhawatiran dia nggak pulang kan? Selalu ada resiko Selalu ya? ada lah. Selalu ada risiko. Setiap kebaruan, setiap perubahan zaman selalu akan ada risiko hal-hal yang baru yang dalam arti tertentu kekhawatirannya adalah kekhawatiran seperti kekhawatiran orang tua yang waduh nanti siapa yang tinggal di rumah ini ya, siapa yang memelihara ayam saya ya, itu nenek saya dulu. Kasih ke saya aja Mo. Saya pelihara binatang. Itu kan kekhawatiran yang sangat normal kok sebenarnya. Kalau nggak khawatir itu malah kebangetan kan. Iya. Ada kira-kira apa nanti ke depan gitu yang bisa dilakukan di mana umat bisa berkontribusi untuk terlibat juga gitu Mo? Ya sekarang kita akan mencoba sedang memikirkan apa saja yang bisa nanti kita lakukan, karena bagaimanapun nanti tentu saja gereja sedang berpikir bagaimana secara teologis bisa dipertanggungjawabkan, secara filosofis, secara biblis, misalnya rumusan-rumusan sakramen misalnya. Sakramen selama ini kan sangat fisik. Gampangnya begini, contohnya sakramen perminyakan, itu harus romonya yang memberikan kan? Nah kalau bukan ya bukan sakramen gitu kan? Tapi padahal yang dibutuhkan umat itu bukan pertama-tama minyaknya, gitu kan sebenarnya. Tapi kehadiran minyak sebagai simbol kehadiran Tuhan yang salah satunya direpresentasikan adanya romo. Nah, kalau sekarang romonya bisa hadir secara virtual. Saya beberapa kali memberkati entah jenazah, entah orang sakit secara online dengan buka Zoom seperti sekarang. Tetapi artinya apa? Yang nanti gereja harus merumuskan itu. Ini PR-nya gereja. Gitu. Jadi bukan minyaknya kan Mo sebenarnya kan, tapi kehadiran Yesus yang direpresentasi lewat romo. Iya, kalau nggak ada imamnya minyaknya nggak ada artinya. Iya dong, iya. Benar. Mo, kalau gitu ya Mo, saya mau punya pertanyaan begini. Berarti misa online, ya kan? Misa online kan berarti kan kurangnya adalah sakramen Maha Kudusnya. Ya. Benar kan? Nah, berarti sekarang kalau misalnya sudah dibuka misa offline yang mesti daftar dengan kuota tertentu atau apa, itu gimana Mo? Maksudnya kalau kita tidak menjawab panggilan itu gimana? Maksudnya bukannya karena nggak bisa nih, karena tiba-tiba kan itu kan dibuka satu harian terus tiba-tiba penuh lagi gitu kan karena kuota dibatasin. Nah itu gimana Mo? Nah ya tadi kita lihat dalam konteks sikap hati kita sejauh mana kita memang menginginkan dan menghendaki itu. Lalu memang kalau ternyata nggak bisa, ya sudah, gitu kan? Kita lalu ikut online. Tapi kalau kemudian sengaja untuk telat supaya nggak dapat, nah itu lain perkara kan? Kan? Yang penting sebenarnya dalam konteks iman kita adalah apa yang menjadi sikap dasar dalam diri kita. Itu yang paling pokok. Termasuk misalnya, pokoknya saya ngebet harus menerima tubuh dan darah Kristus, ya kan? Komuni batin itu tidak sama sekali. Nah itu juga menurut saya menipiskan iman kita. Karena Tuhan kan maha besar. Tuhan bisa berkarya dengan segala macam cara, bukan? Tuhan hadir juga bisa dengan segala macam cara. Bahwa itu
menjadi sesuatu yang sangat real, iya saya tidak mengatakan itu tidak real, tapi bukan hanya itu. Kalau kita hanya membatasi itu, berarti membatasi Tuhan, bukan? Iya. Gampangnya begini deh, saya tuh berkali-kali mengatakan, pandemi ini bisa memurnikan iman kita. Salah satu bagaimana memurnikan, salah satunya banyak sekali sebenarnya, terkait dengan tadi misal, orang mengira selama ini ketika mengatakan rumah Tuhan, apa yang ada di kepala kita? Gedung. Gereja bukan? No, kalau rumah Tuhan itu gereja, berarti Tuhan itu bisa dibatasi dong. Iya. Tuhan itu bisa dikerangkeng dong. Padahal Tuhan itu katanya maha besar, Tuhan itu maha kasih. Dia hadir di mana-mana. Berarti rumah kita, kamar kita, hati kita juga rumah Tuhan. Nah, tergantung sikap kita, bukan? Iya. Nah, disitulah saya mau mengatakan, yang menjadi tradisi gereja tetap kita hormati, tetapi kita tidak mutlakkan itu. Karena Tuhan berkarya, kalau kita sungguh-sungguh mengimani Allah itu Bapa yang maha besar, ya dia bisa berkarya dengan segala macam. Tergantung sekali lagi bagaimana kita menyikapi di dalam hati kita dong. Tapi kalau kita hanya ikut aturan, ya itu formalitas sebenarnya. Nah, tapi ini sekali lagi omongan orang dewasa ya. Semoga para pendengar ini dewasa. Cukup dewasa ya untuk. Iya sih. Ya ngerti sih mau maksudnya belum tentu kan orang ikut misa online kalau dibandingin sama orang yang offline gitu kan. Kualitasnya kan belum tentu gedean yang offline karena dia nerima tubuh Kristus, bener kan? Tapi kan lihat sikap hatinya kan. Iya. Dan bagaimana waktu dia di gereja pun dia offline menerima sakramen Maha Kudus, dia dengan hati yang pantas atau dengan sikap hati yang bagus apa enggak gitu kan mau? Iya, kan bisa saja dia mau ke gereja offline untuk show off kan? Show off nih, gue nih udah bisa offline nih, apalagi kalau bawa tas baru gitu kan? Bawa Pixis baru mau? Pixis, nah, sekarang Pixis gue mahal. Pixis mahal, ya, betul. Bukan hanya tempat rosario gitu kan? Iya. Itu aku juga bingung sih, maksudnya kan kita kan nggak pernah ya. Kalau aku kan baru pertama kali nih mau misa offline gitu kan. Terus kan dia kasih tahu tuh mesti ada Pixisnya mesti kayak gimana gitu kan. Terus setelah dari misa tidak boleh jajan dulu, langsung pulang. Kan aku mau bawa SMK sakramen Maha Kudus buat anak-anak kayak gitu-gitu kan. Ya berarti sebenarnya aturan-aturan itu dibikin supaya kita tuh terbiasa dengan sikap hati yang menghormati, yang pantas gitu ya? Yang menghormati. Iya. Itu jadi, dong yang lebih pokok itu. Jadi misalnya bukan kalau aku bawa SMK terus aku jajan dulu nanti dihukum Tuhan. Bukan itu, Tuhan kita bukan Tuhan penghukum. Tuhan suka otak-otak juga loh. Diajak makan bakmi. Beli otak-otak dulu Mas. Yang sikap hormat kita supaya memang benar-benar tidak menyalahgunakan atau melecehkan itu. Tapi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah SMK itu pelecehan. Bagi saya itu mengecilkan Tuhan. Wow. Sama sekali. Seperti dulu kan orang Yahudi mengira bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan itu raja. Gak mungkin Tuhan kok hadir di kandang. Tapi ternyata dia lahir di kandang. Ya kan? Iya. Lalu contoh lain. Zaman dulu orang harus menerima tubuh Kristus dengan lidah. Nggak pantas orang pakai tangan, karena tangan itu kita nggak tahu dikemanakan, ya kan? Tapi ya sekarang kan dengan tangan juga orang asal, yang penting adalah sikap hormat kita. Yang membuat haram bagi kita bukan yang datang dari luar, tapi yang datang dari dalam. Right? Iya. PR juga sih Mo. Kalau aku nih pikir ya, maksudnya nanti kan berarti kan aku mesti bawa sakramen Maha Kudus, 2 anakku udah komunik kan, ya kan. Mereka kan nggak bisa ikut ke gereja. Berarti harus make sure mereka mengikuti misa offline. Make sure sebelum terima sakramen Maha Kudus mereka punya sikap hati yang pantas ya kan. Itu kan berarti yang mesti PR buat kita nih orang tua kan. Kalau di gereja kan mereka udah pasti mau nggak mau dipaksa untuk terarah pada Yesus kan, ya kan, mengikuti tata acara gitu kan, misa segala macam. Nah ini PR nih berarti kan buat yang kita yang bawa SMK gitu kan untuk ke rumah. Nah gitu. SMK-nya boleh dijelasin nggak? Apa mungkin ada sekawati yang nggak ngerti SMK itu apa? Sakramen Maha Kudus. Bukan sekolah menengah khusus.
Sakramen Dari tadi Makudus. SMK soalnya takutnya Iya. dia nggak ngerti. Pyxis itu tempat buat simpan sakramen Makudus. itu. Pyxis namanya. Ya. Nah, Pyxis itu sama dengan Pisces. Karena memang diberi nama Pyxis itu karena Pisces bintang mau. iya, karena Bintang Pisces itu ikan. Ikan. Jadi ini kira-kira seperti zaman dulu siapa nabi yang dimakan ikan? Yunus. Yunus. Dimakan ikan. Nah, ini Yesus masuk di dalam Pisces itu. Oh. Gitu. Ayo Kor. Kenapa Yesus simbolnya ikan? Ya kalau babi nanti dikira haram. Salah lu. Sakramen Makudus masuk kayak Gue Yunus. mewakili Sekawati yang nggak Nama ngerti Yunus. kan? Ya Kenapa memang. mesti Ini ikan? kan hanya soal simbol bagaimana zaman dulu ada yang tanda petik tersimpan di dalam ikan, itu kan Nabi Yunus. Lalu ya simbolnya ikan, apalagi dalam arti konteks tertentu ikan memegang beberapa kali muncul di dalam kisah Yesus kan, Yesus Roti 2 ikan. Oh iya. Menangkap iya. ikan. Ikan itu ya gitulah. Yang Iya, Yunus gitu. 3 hari di perut Iya, ikan itu ya mau ya? Iya. Oh ya. Telat lu nih pokoknya. Gambar kebangkitan juga ya mau ya 3 hari itu ya mau? Iya, Pisces itu sama. Gue rasa banyak Sekawati juga nggak nangkep tuh. Gue Kenapa juga mesti nggak ikan? nangkep, makanya Ya gue juga gak nangkep. Gue suruh beli aja gue. jangan sedih. Untung lu nggak tahu. Kalau sekarang lu belinya ikan ntar. Iya. Mungkin Nggak mau. ikan. Berarti sebenarnya yang kayak Pyxis tuh mesti kayak gimana itu sebenarnya bagaimana kita memperlakukan sakramen Makudus dong, bener gak? Jadi maksudnya terlepas dari misalnya kita mampunya belinya kan macam-macam tuh mau harganya mau sampai 2 juta juga gitu kan ada kan? Ya Yang maksudnya 100 juta juga ada. iya makanya Sama saya belinya. Buset. Iya. Makelar. Iya, makanya. Makelar Pyxis. Arbixis. Pakelar ikan. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita memperlakukan kan? Yes, Maksudnya iya. kalau misalnya menurut kamu Tuhan Yesus sakramen Makudus layak diperlakukan di tempat penyimpanan seperti itu ya gitu kan Mo? Ya, semampu kita dong. Iya kan? Itu kan Iya. semampu kita. Ya aturannya kan banyak Mo kalau dibaca-baca. Satu misalnya ada yang bilang nggak boleh plastik, harusnya yang logam gitu ya. Terus kita Iya. nggak Oil boleh ditaruh. Iya makanya ya. Nggak boleh ditaruh di tas dicampur sama barang-barang lain. Jadi ada yang kalungin gitu kan. Nah, Iya, itu sebenarnya soal terkait dengan penghormatan. iya. Kita tahu bukan bahwa manusia itu kalau nggak diberi petunjuk-petunjuk seperti itu jadi asal-asalan. Sukai dia. kan? Iya. Iya. Dan rasa perasaan orang lain juga harus dihormati. Karena ini Iya. adalah tanda petik milik bersama bukan? Iya. Itu poin bagus tuh. Rasa Iya. perasaan orang lain Tubuh harus Yesus dihormati. Tubuh dan darah tubuh Kristus tadi, SMK tadi, itu kan milik bersama. Sehingga kalau saya perlakukan seenak saya, itu kan lalu bisa menyinggung, bukan? Iya. Atau Betul. gampangnya deh, nggak usah jauh-jauh juga. Kita pergi ke pesta, resepsi, itu kan? Mosok makanannya pakai styrofoam sih, ya kan? Ini kan soal rasa perasaan juga. Menghormati tamu kan ya dengan piring yang bagus dong. Iya. Gitu kan. Ini ada dimensi di situ yang tidak boleh dilupakan. Bukan pertama kalau pakai pakai plastik itu kamu dosa atau kadar berkatnya berkurang. No way. Bukan. Petunjuk-petunjuk itu adalah panduan bagaimana kita menghormati Tuhan. Gitu. Itu Jadi, kalau beli Pyxis Mo? Ya. Piring Pyxis bentuknya harus ikan atau enggak? Enggak. Enggak, asal Lu jangan masih terfokus sama ikan kayaknya, Rick. Iya asal benar. jangan Orang kan aja. tadi kita kan ngomongin ikan, terus ngomongin piring. Nah orang kan nanti juga apa piringnya harus seperti ikan bentuknya gitu. Enggak. Enggak. Isis itu kan berbuat Kayak bulat bulat. kecil. Gitu. Yang Mengapa penting bulatan jangan dari kecil? styrofoam ya Mo? Iya, mengapa bulatan kecil? Jadi Kan Pyxis hostnya itu ya? bulatan. Ya. Berarti yang suka pernah kita lihat di altar juga dong Mo si Pyxis ini. Iya, karena seperti tadi manusia itu kan punya asosiasi, punya simbol tertentu. Jadi kalau kayak melihat itu ya akan melihat itu SMK. Coba kalau bentuknya celengan, isinya duit, celaka kan? Iya benar-benar.
Manusia itu Tapi ada umat ya, umat itu banyak yang masih belum ngerti loh. Di altar aja gitu, nama-nama dari si Bori itu yang mana, tadi kayak Pixies itu yang mana itu juga belum semua tahu. Apalagi anak-anak muda juga mungkin, kecuali kalau mereka yang putra-putri altar kali ya. Tapi kalau yang awam juga mungkin belum banyak yang ngerti. Ya. Wah, Sekarang kan mulai ngerti. iya, diajarin. Diajarin sama gereja terpaksa. Oke. Wah, hari ini kita lumayan berkualitas ya, Sekawati ngomongnya ya. Nggak ngomongin Dalam. nggak ngomongin hansip, nggak ngomongin bucin, Patah hati. ya, nggak ngomongin patah hati, nggak ngomongin belanja, Mantan terindah. ya mantan terindah ya. Hari ini berkat adanya Romo Andang kita lebih teredukasi. Lebih holy. Lebih holy sih mungkin enggak kali ya, lebih teredukasi. Gantung sikap hati kita tadi waktu Sikap dengerin. hati, betul. Bisa jadi lebih holy kan? So, thank you banget Romo Andang udah Ya, ngasih thank you, kita info Udah sehingga mampir. kita terwow-wow nih. Tapi ada beberapa poin wow saya nih yang saya mau konklusikan ya. Pertama, it's all about our sikap hati ya. Gimana kita menghayati Ekaristi, gimana kita menghargai tubuh Kristus, menghormati tubuh Kristus, gimana Tuhan itu maha besar yang gak bisa dikerangkeng, yang bisa dikerangkeng itu ayam neneknya Romo Andang ya, tapi bukan Tuhan Yesus gitu. Dan gimana peraturan itu benar-benar dibuat untuk membantu manusia sebetulnya untuk lebih bisa fokus dan bisa berelasi dengan Tuhan untuk lebih baik. Jadi bukan antara black and white dan yes or no, tapi apa yang ada di balik itu, esensi yang ada di balik itu, gimana dengan melakukan itu kita bisa lebih dekat dengan Tuhan kita, dengan Tuhan Yesus ya. Terus tadi Amin. juga poin satu lagi yang menarik buat saya tadi ya, gimana kita menghargai tubuh Kristus yang mungkin dibawa di dalam Pixies, gimana kita menghormati, karena kita juga harus menghormati perasaan orang lain gitu. Yang menghormati, kalau kita nggak hormat kan juga menyinggung. Itu poin bagus tuh. Itu poin bagus di mana ini memperlihatkan gimana pentingnya itu untuk berelasi dengan sesama. So, Sekawati semuanya, buat Sekawati yang sekarang masih penuh dengan keblunderan soal kebingungan soal misa online, pengertian soal begini yang masih bikin pusing dan merasa kayak aduh gimana nih gimana dosa apa enggak. Yuk kita mau katakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Wake up, princess. Nah, Romo Andang itu undangan kita selalu di setiap akhir podcast. Kita selalu ngomong wake up princess supaya tujuannya di setiap podcast dari apa yang kita mengerti dulu, setelah dikasih penerangan, setelah sharing, setelah kita ngobrol itu kita bisa wake up dari berbagai macam hal yang salah, hal yang kebohongan, apapun yang kita percayai sehingga dan menipu diri sendiri tadi. Dan Ya, apa betul. Sorry? Menipu diri Tipuan. sendiri. Menipu diri sendiri. Gak usah nunggu laki-laki buat nipu kita. Jangan-jangan kita menipu diri kita sendiri. Aduh. Ya. Oke deh, sip. Terima kasih sekali lagi Romo Andang sudah hadir. Thank you, Mo. Oke. Sepatu kaca, sehat terus ya Mo. Thank you, Mo. Sehat-sehat. Jangan terlalu main-main di tengah sampah nanti jadi sakit. Jadi Oke, doa kami buat Romo juga buat Sekawati sekalian dan Sekawan sekalian. Bye-bye. See you. Bye-bye. Bye. Thank you, Mo. Thank you. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.